Film dibuka dengan aksi penyelamatan Mitch yang melihat kalau salah satu pengunjung pantai di hari itu tidak sadarkan diri ketika parasailing yang dia gunakan kehilangan kendali. Dia kehilangan kesadaran akibat benturan keras di kepalanya. Dengan sigap Mitch yang melihat kejadian itu melompat ke laut untuk menyelamatkan pria itu. Berkat Mitch, nyawa pria itu berhasil diselamatkan dan tidak ada luka serius di kepalanya. Mitch sangat dihargai dan disegani oleh seluruh pengunjung pantai karena dengan adanya dia di pantai ini, mereka merasa aman. Tetapi tidak dengan petugas LRB yang sering bersinggungan dengan Mitch, apalagi soal hukum yang berlaku di pantai ini. Mitch lebih santai dengan para pengunjung, berbeda dengan petugas LRB yang lebih ketat soal peraturan yang berlaku di sekitar pantai. Ketika dia berlari di sekitar pantai, Mitch memperhatikan kalau ada sebuah benda yang seharusnya tidak berada di pantai ini. Dia memperhatikan sebuah bungkusan yang dipegang oleh anak kecil. Anak itu menemukan benda itu di pinggir pantai. Dari kejauhan Mitch memperhatikan kalau ada keributan yang melibatkan pengunjung pantai dengan seorang pria penjaga lahan pribadi milik pengusaha cantik bernama Victoria Leeds, yang kebetulan membuka tempat hiburan di dekat pantai ini. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan dua pria bernama Ronnie dan Dave yang sedang bermain dengan drone mereka di sekitar bibir pantai. Namun seketika pandangan Ronnie teralihkan ke seorang wanita yang juga menjadi penjaga pantai bernama CJ. Wanita yang selama ini dia sukai. Ketika CJ menghampiri mereka, Ronnie hanya terdiam mematung dan tidak bisa berkata apa-apa. Di saat yang sama, seorang pemuda tampan mantan atlet renang bernama Matt Brody datang. Dia ini seorang atlet renang yang sudah memenangkan banyak medali emas. Namun sayang akibat kesombongan dan gaya hidupnya yang tidak baik, dia harus kehilangan semuanya. Di suatu hari ketika dia berlomba, Matt, yang di malam sebelumnya minum minuman keras dan berpesta, muntah di tengah perlombaan. Hal ini membuat karirnya hancur seketika. Itulah alasan dia datang ke pantai ini untuk bekerja sebagai penjaga pantai karena karirnya sebagai atlet sudah hancur. Sebenarnya hari ini Mitch dan penjaga pantai lainnya akan mengadakan seleksi untuk anggota penjaga pantai baru. Ronnie sudah berkali-kali ikut dalam seleksi ini, namun sampai saat ini dia masih belum berhasil lulus. Berbeda dengan sikap Matt yang langsung menemui Mitch untuk memberitahukan kalau dia ini datang untuk menjadi penjaga pantai dan kalau bisa, dia tidak perlu mengikuti seleksi ini. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan prinsip yang dipegang Mitch, kalau dia harus mengikuti seleksi seperti yang lain. Tetapi dengan sombongnya Mitch berkata kalau dia tidak perlu mengikuti seleksi. Toh dia ini mantan atlet yang sudah memenangkan banyak medali, sehingga dia tidak perlu membuktikan kemampuannya di depan Mitch. Beralih dari ketegangan antara Mitch dan Matt. Di tempat lain, Ronnie malah tersedak makanan ketika ingin menyapa CJ. CJ yang kebetulan berada di sana pun mencoba untuk menolong dia dengan maksud untuk membantu Ronnie. Tapi yang terjadi adalah bagian tubuh yang lain dari Ronnie malah bereaksi. Karena malu, Ronnie berniat menyembunyikan senjata miliknya. Namun yang terjadi adalah bagian tubuh berbentuk ular kerdil miripnya itu malah tersangkut di celah kursi. Sialnya, seluruh orang harus melihat pelepah pisang milik Ronnie. Mitch berusaha untuk mengeluarkan ular kerdil itu dari celah kursi. Namun Ronnie sudah takut duluan dengan cara yang akan digunakan Mitch. Setelahnya Mitch pun melaporkan apa yang dia temukan di pantai sebelumnya ke kapten penjaga pantai. Namun respon kapten terlihat biasa saja. Kemudian berkata supaya masalah obat-obatan terlarang ini mereka serahkan saja ke pihak berwajib. Dan juga memperingatkan Mitch supaya jangan ikut campur dalam masalah ini. Sementara itu di tempat lain, Dewan Pengurus Pantai bertemu dengan Leeds, si pengusaha yang akan membuka klub di sekitar area pantai. Dia memberikan sebuah jam tangan untuk Dewan Pengurus,
supaya mempermudah dia memberikan izin ke Leeds untuk membangun properti di sekitar pantai dengan maksud untuk melebarkan sayap bisnisnya. Singkat cerita, dimulailah perekrutan anggota baru penjaga pantai. Seluruh peserta memberikan kemampuan terbaiknya untuk menunjukkan kalau mereka layak menjadi penjaga pantai bersama Mitch. Termasuk Ronnie yang berusaha sangat keras, ditambah lagi ini adalah kali kedua dia mengikuti seleksi ini. Berbeda dengan Matt yang masih saja menunjukkan sikap acuh dan arogan terhadap seleksi ini. Dia menganggap kalau dirinya ini sudah cukup berkompeten menjadi salah satu penjaga pantai, tanpa harus mengikuti seleksi ini. Melihat kesombongan Matt itu, Mitch pun mengajak dia untuk adu kekuatan dan stamina dengan maksud untuk memberikan dia pelajaran. Dengan mudahnya, Mitch membungkam kesombongan Matt yang sebelumnya berkata kalau dia layak menjadi penjaga pantai tanpa harus mengikuti seleksi. Tapi di tengah pertandingan itu, suasana menjadi panik ketika ada dua orang anak kecil yang terjatuh ke laut. Dengan sigap, para penjaga pantai menuju laut untuk menyelamatkan mereka yang tenggelam. Termasuk Matt yang juga berupaya untuk ikut menyelamatkan pengunjung pantai yang tenggelam itu. Untungnya mereka masih sempat menyelamatkan kedua anak itu beserta ibunya sehingga tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Setelah peristiwa tadi, Mitch mengumumkan siapa saja yang berhasil lolos dalam seleksi tahun ini. Summer, seorang wanita cantik yang ditaksir oleh Matt sebelumnya berhasil lolos masuk ke dalam tim Mitch. Kemudian ada Ronnie juga berhasil masuk. Mitch menilai kalau Ronnie adalah orang yang pantang menyerah sehingga cukup layak untuk menjadi seorang penjaga pantai. Dan juga yang terakhir ada Matt. Dia lolos dikarenakan Mitch menilai aksinya tadi cukup heroik karena menyelamatkan ibu dan anak yang hampir tenggelam tadi. Di saat yang bersamaan, Leeds datang untuk mengundang mereka datang ke pembukaan klub miliknya nanti malam. Di malam harinya, CJ melihat kalau Matt tidur di bawah jeti pantai karena dia tidak punya tempat untuk tinggal. Sehingga Seiji membawa dia ke rumah Mitch, setidaknya dia punya tempat untuk bermalam malam ini. Karena besok hari adalah hari di mana mereka akan dilatih baik fisik dan mental untuk menjadi seorang penjaga pantai. Di sela latihan mereka, Matt masih saja melancarkan aksinya untuk mendekati Summer. Sementara di tempat lain, Leeds kembali menemui Dewan. Leeds terlihat kesal karena sampai sekarang dia belum juga menerima surat persetujuan untuk membangun properti di sekitar pantai. Kemudian, Leeds memerintahkan para anak buahnya untuk memberi sedikit pelajaran ke si Dewan ini. Melihat kalau nyawanya akan terancam, Dewan berkata kalau sebenarnya dia tahu bisnis ilegal yang dilakukan oleh Leeds. Dewan mengetahui kalau selama ini Leeds menjual obat-obatan terlarang di sekitar pantai, kemudian mengancam akan membeberkan rahasia ini ke publik. Namun tampaknya Leeds tidak takut dengan ancaman ini, bahkan dia memerintahkan para anak buahnya untuk segera menghabisi nyawa si Dewan ini. Suasana pantai menjadi riuh ketika para penjaga pantai menerima pesan dari radio kalau ada kapal pesiar yang terbakar di tengah laut. Ketika para penjaga pantai sampai di lokasi, kondisi kapal sudah hampir terbakar seluruhnya. Mitch melihat kalau ada 3 manusia yang masih berada di kapal itu. 2 orang wanita dan salah satu orang pria yang terlihat sudah tidak sadarkan diri. Matt melihat kalau Mitch sendiri tidak mungkin bisa menyelamatkan mereka semua yang ada di kapal. Sehingga dia melompat ke laut dengan maksud untuk naik ke atas kapal. Tapi tindakannya itu malah membahayakan nyawanya sendiri karena dia terjebak di tengah kobaran api. Untungnya Mitch berhasil selamat dari tengah kobaran api dengan membawa pria yang sudah tidak sadarkan diri bersamanya.
yang ternyata pria itu adalah ketua dewan yang sayangnya nyawanya tidak bisa terselamatkan. Kedua wanita sebelumnya berkata kalau mereka tidak tahu bagaimana kapal itu bisa terbakar. Tapi yang pasti, pria itu sudah tidak sadarkan diri ketika mereka berada di sana. Mitch melihat kalau di salah satu wanita itu ada benda ilegal yang sama dengan yang dia temukan sebelumnya. Ketika Mitch ingin mengidentifikasi tubuh si dewan, di saat yang sama petugas LRB juga datang dan melarang dia untuk terlibat lebih jauh. Karena ini sudah di luar wewenang dia, artinya ini sudah menjadi tugas polisi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Mitch tidak membiarkan kejadian ini selesai begitu saja, apalagi sampai berpikir kalau ini sebuah kecelakaan. Dia berkata ke tim kalau kejadian ini bukan kecelakaan biasa. Ada seorang yang sengaja membuat seolah-olah ini adalah sebuah kecelakaan. Sehingga sekarang tim penjaga pantai harus mengusut hal ini. Namun Matt tidak setuju dengan apa yang dikatakan Mitch. Dia berkata supaya biarkan polisi saja bekerja untuk menangani hal ini. Lagi pula bukan tugas mereka untuk mengungkap apa yang terjadi. Namun menurut Mitch, semua ini berkaitan dengan penemuan obat terlarang yang dia temukan di pantai sebelumnya. Karena wanita yang ada di kapal sebelumnya juga punya obat yang sama, sehingga mereka akan memulai menyelidiki jalur penjualan obat-obatan terlarang ini di bar milik Leeds. Di tengah pesta yang berlangsung, Leeds bertemu dengan salah satu pemilik bangunan di pantai ini. Dia berharap kalau pria yang sedang berbicara dengannya ini segera menjual properti miliknya. Namun sepertinya pria itu menolak tawaran dari Leeds. Di tengah ramainya pesta, Leeds melihat kalau Mitch dan timnya berada di pestanya. Yang artinya, sedikit banyaknya Mitch ini sudah tahu kalau dia terlibat dengan perdagangan benda ilegal. Sekarang rencana Mitch adalah mengalihkan perhatian Leeds dengan bantuan Rooney, supaya dia bisa menyelidiki bar miliknya ini, dan menyelidiki apakah di sini tempat dia menyembunyikan obat-obatan terlarang itu. Welcome to our host Victoria Leeds. Tapi sebelum mereka menyelidiki tempat itu, petugas menyadari aksi mereka sehingga mereka berpura-pura kalau sedang mencari tempat untuk mojok. What are you doing back here? Hey, first date. You can't blame me, right? Mengingat kalau aksi mereka ini gagal, Mitch sedikit kesal dengan Matt yang tidak ikut membantu mereka. Dia merasa kalau Matt ini masih tidak bertanggung jawab terhadap tim, bahkan dirinya sendiri. Shit, I didn't touch you. You dick. Keesokan paginya, kembali lagi anak buah Leeds melakukan tindakan keji terhadap salah satu temannya Rooney yaitu Dave, yang ternyata dia ini sempat bekerja untuk Leeds. Namun dikarenakan dia berusaha memeras Leeds, dia harus meregang nyawa akibat ulahnya sendiri. Para anak buah dari Leeds merekayasa kematiannya seolah-olah dia kehilangan nyawa akibat serangan hiu. Di tempat lain, Matt meminta maaf ke Mitch soal kejadian tadi malam. Tapi masih ada rasa kesal di diri Mitch karena dia merasa kalau Matt ini masih sangat egois. Dia tidak bisa bekerja sama dalam tim. Memang dia ini mantan seorang atlet, tetapi sikapnya tidak menunjukkan kalau dia bisa bersikap profesional. Mendengar itu, Matt pun melemparkan medali miliknya untuk membuktikan kalau sekarang dia tidak lagi peduli dengan masa lalunya yang seorang atlet itu. Dia berharap kalau Mitch masih mengizinkan dia bergabung dengan tim penjaga pantai ini dan mengusut tuntas siapa dalang di balik semua ini. Mereka pun memutuskan untuk mulai menyelidiki dari kamar mayat tempat di mana tubuh dewan diotopsi. Oh no. What does that say? Morgue. Exactly. Apa yang dikatakan Mitch benar, si dewan sudah kehilangan nyawanya ketika berada di kapal, yang artinya dia dibunuh dan tubuhnya sengaja diletakkan di kapal yang terbakar untuk membuat seolah-olah ini adalah kecelakaan. Namun ketika mereka mencoba mencari lebih dalam penyebab kematian si dewan, para anak buah dari Leeds masuk ke kamar mayat untuk melenyapkan bukti forensik hasil otopsi. Panik dengan situasi ini, mau tidak mau mereka harus bersembunyi di dalam kulkas penyimpanan mayat. Summer mengambil kesempatan untuk merekam apa yang dilakukan oleh para anak buah Leeds untuk menjadi barang bukti kalau Leeds terlibat dalam kasus hilangnya nyawa dewan. Nasib sial menimpa Matt ketika mayat yang ada di atasnya mengeluarkan cairan tubuh yang disebabkan oleh formalin. Sehingga hal ini membuat aksi mereka ketahuan oleh anak buah Leeds. Mitch mengejar salah satu anak buah Leeds untuk mengambil kembali HP Summer yang di dalamnya ada bukti rekaman keterlibatan mereka. Aksi adu jotos antara Mitch dan anak buah Leeds pun terjadi.
Namun anehnya ketika Mitch membawa para anak buah Leeds ini ke kantor polisi untuk diinterogasi, petugas LRB malah marah ke mereka karena tindakan mereka ini melawan hukum dan ilegal. Mereka tidak punya kapasitas untuk melakukan penangkapan terhadap anak buah Leeds. Ditambah lagi mereka tidak punya bukti keterlibatan anak buah Leeds seperti yang mereka katakan tadi. Kapten penjaga pantai juga datang dan langsung mengultimatum Mitch untuk jangan mengulangi hal ini. Bahkan jangan berpikir untuk terlibat dalam hal ini. Namun tetap saja Mitch tidak ingin mengikuti arahan kapten. Malahan dia mengajak Matt untuk kembali menyelidiki klub milik Leeds. Dia sangat yakin kalau klub ini menjadi tempat transaksi obat-obatan terlarang. Mereka berdua pun menyamar untuk menyelinap masuk ke dalam, dan benar saja. Selama ini Leeds menyembunyikan obat-obatan itu di dalam tong yang berisikan ikan. Melihat ini, Mitch menelpon petugas LRB untuk menginformasikan temuannya ini. Namun respon dari petugas LRB malah membuat Mitch terkejut, karena di pinggir pantai tubuh seorang pria ditemukan mengambang di tepi pantai. Dengan adanya temuan ini, kapten semakin marah karena Mitch meninggalkan pos penjaganya dan tidak mendengarkan arahan dari kapten. Kapten pun memecat dia dan memberikan jabatannya ke Matt. Sebenarnya Matt menolak tawaran ini karena dia merasa kalau yang cocok menggantikan Mitch adalah Stephanie yang lebih senior dari dia. Namun dia tidak punya pilihan lain karena kapten langsung memilih dia, sehingga tim lainnya salah paham dan menganggap kalau Matt sengaja mengambil kesempatan ini untuk menjadi seorang pemimpin. What do you think that I wanted? Yo, Mitch! Ready for this, man. They need you. Selama menjadi pemimpin tim, Matt sering bekerja sendiri. Dia menemukan obat-obatan semakin sering ditemukan di tepi pantai. Sementara Mitch sekarang kehilangan jati dirinya dengan bekerja sebagai karyawan di salah satu toko elektronik. Ketika Matt berada di pos penjagaannya, dia memperhatikan kalau ada pencuri yang menggunakan box es sebagai alat untuk mencuri. Matt punya ide. Ketika melihat box itu, dia pun pergi menemui petugas LRB untuk mencuri file hasil otopsi tubuh Dave. Organs from the boogie board bandits. Oh, you mean? And by the way, went ahead and added that extra protein for you. Matt menunjukkan file ini ke Summer, yang kebetulan pernah belajar biologi kelautan. Terungkaplah fakta kalau ada sebuah bekas tusukan di tubuh Dave yang artinya dia tidak kehilangan nyawa akibat gigitan hiu. Ronnie yang melihat foto file itu dan sadar kalau tubuh kaku itu adalah temannya Dave. Dia menjelaskan ke Matt kalau Dave ini pernah bekerja sebagai ahli IT untuk Leeds. Dengan bantuan Ronnie, mereka berhasil meretas ke server bar milik Leeds. Hasilnya mereka menemukan bukti kalau memang benar selama ini Leeds melakukan kegiatan ilegal di bar miliknya. Matt memberitahukan temuan bukti itu ke seluruh tim. Dia berstrategi untuk menyelinap masuk ke pesta di atas kapal pesiar milik Leeds. Matt berencana untuk memeriksa bagian bawah kapal dengan tujuan mencari apakah benar obat-obatan itu disembunyikan di sana seperti yang tergambar di dalam blueprint. Setelah memastikan kalau benar obat-obatan itu ada di sana, Matt meminta supaya Summer memberitahukan hal ini ke Mitch melalui radio komunikasi. Sementara tim yang lainnya menyuruh masuk ke ruangan tempat di mana salah satu pemilik properti bernama Chen disekap oleh Leeds. Memang mereka berhasil menyelamatkan Tuan Chen. Tapi yang tidak mereka tahu, Matt disekap oleh Leeds dan dibawa untuk dihabisi nyawanya. Mereka berencana untuk membuang tubuh Matt ke tengah lautan dalam posisi diikat dan berada di dalam kerangkeng. Di tengah hidup dan mati, Matt melihat kalau Summer datang untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata itu sebuah ilusi akibat nyawanya yang hampir hilang. Bukan Summer yang datang untuk menyelamatkan dirinya, melainkan Mitch. Setelah berhasil menyelamatkan Matt, Mitch meminta Ronnie untuk mencari tahu cara menyalakan kembang api untuk mengganggu penerbangan helikopter Leeds. Kemudian kita akan disuguhkan adegan pukul-pukulan antara Mitch dan Matt melawan anak buah dari Leeds. Sayangnya dari belakang, Leeds melepaskan tembakan ke arah dada Mitch, sehingga dia terjatuh ke tengah laut. Tapi ternyata hal itu belum cukup untuk menghentikan dia. Leeds kemudian mengarahkan pistolnya ke Matt sebagai tamengnya untuk kabur bersama helikopter miliknya. Namun Mitch melihat momentum untuk menyerang balik dia ketika melihat tombol kembang api menyala. Kemudian Mitch melepaskan tembakan kembang api ke tubuh Leeds yang menyebabkan seluruh tubuhnya terpecah di udara.
Singkat cerita, Mitch berhasil menghentikan jalur perdagangan obat-obatan terlarang di pantai dan membuktikan ke polisi setempat kalau apa yang dia katakan selama ini benar. Oh, you apology, brother. My man. Dan untuk si kepala pantai, Matt yang kesal melepaskan pukulan ke wajahnya. Karena selama ini dia juga salah satu dalang dari peredaran obat-obatan terlarang. Dia juga bekerja sama dengan Leach dalam melakukan bisnis ilegalnya. Setelah berhasil memutuskan rantai perdagangan obat terlarang di pantai, Mitch mengucapkan terima kasih ke seluruh tim atas kerjasama mereka. Kemudian Mitch memperkenalkan ke tim kalau sekarang mereka akan dipimpin oleh kapten baru yang lebih berkompeten dalam memimpin mereka. Oh my god. Relate.